Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sampor Ali, dosen program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah, Jakarta. Video ini dibuat sebagai salah satu syarat dalam penyusunan dokumen pernyataan diri dosen unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam sertifikasi dosen tahun 2025. Pada kesempatan ini, izinkan saya menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah manajemen pemasaran. Mata kuliah manajemen pemasaran merupakan mata kuliah yang berbobot 3 SKS dengan jumlah pertemuan sebanyak 16 kali pertemuan, 2 kali ujian, yaitu ujian tengah semester di pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester di pertemuan ke-16. Pada penjelasan mata kuliah manajemen pemasaran, saya akan menjelaskan terkait sesi kedua atau pertemuan kedua tentang konsep pemasaran produk dan menetapkan strategi produk dalam manajemen pemasaran. Dalam sesi ini, mahasiswa diharapkan mengerti tentang produk dan klasifikasi produk, kemudian juga tentang atribut produk dan siklus hidup produk. Kemudian juga mahasiswa diharapkan dapat memahami arti penting merek bagi produk dan juga kemasan produk dan juga tingkatan produk dan diferensiasi produk. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa memahami dan menjabarkan konsep manajemen pemasaran dan perkembangan era pemasaran, kemudian mampu menguasai konsep dan aplikasi mengenai pemasaran produk, strategi pemasaran, lingkungan pemasaran jasa, dan harga, serta kaitannya dengan kebutuhan pasar. Yang ketiga adalah mahasiswa diharapkan mampu menguraikan komunikasi pemasaran yang efektif sesuai dengan kebutuhan konsumen. Serta yang terakhir, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan bagaimana menciptakan, membangun, dan mengembangkan nilai, kepuasan, dan loyalitas pelanggan, serta memaksimalkan nilai pelanggan. Bobot penilaian yang saya tentukan pada mata kuliah ini adalah kehadiran 10%, kemudian tugas dan juga proyek bobotnya adalah 30%, kemudian untuk ujian tengah semester adalah 30%, serta ujian akhir semester berbobot 30%. Dalam menjalankan mata kuliah ini akan disampaikan melalui luring dan juga daring, yaitu tatap muka langsung di dalam kelas dan juga melalui Zoom meeting dan juga aplikasi yang telah disediakan oleh pihak universitas berupa metode asinkronus yang ada di kampus kami berupa SIAKAT dan juga Edlink. Berikut video interaksi saya dengan mahasiswa pada pertemuan kedua dalam mata kuliah manajemen pemasaran, yaitu terkait dengan konsep dan strategi produk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Oke, baik. Kita akan membahas pada hari ini, sebelum kita mulai kuliah, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, seperti perkuliahan kemarin sudah kita lakukan, ini kita akan membahas pada hari ini adalah terkait dengan konsep produk dan strategi pemasaran produk. Ya, pada kuliah lalu kita bahas tentang marketing mix. Marketing mix itu ada berapa? 4. Apa aja? Ada yang tahu? Marketing mix? Apa aja? Price, promotion. Oke, good. Apa sih marketing mix? Strategi pemasaran, Pak. Strategi pemasaran. Ya, jadi marketing mix itu adalah strategi pemasaran yang ada dalam perusahaan atau internal ya. Kita bahas strategi pemasaran kemarin, yaitu itu merupakan suatu strategi internal perusahaan yang mereka bisa kendalikan. Tadi ada 4 gitu ya. Price mereka bisa kendalikan, kemudian juga produk mereka bisa kendalikan, promotion mereka bisa kendalikan, dan place mereka bisa kendalikan. Nah, pada hari ini kita akan bahas tentang konsep dan juga strategi produk. P yang pertama. Nah, tujuannya adalah setelah perkuliahan ini kalian bisa memahami konsep produk ya. Jadi terkait dengan produk dan dalam bauran pemasaran. Kemudian juga mengidentifikasi berbagai strategi pengembangan. Bagaimana nanti kita bisa mengembangkan produk yang kita buat. Ya, kemudian juga
dalam kasus-kasus pemasaran yang update pada hari ini. Kita akan bahas tentang produk. Kemarin kita udah bahas tentang marketing mix-nya ya, yaitu suatu perangkat alat pemasaran digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam memenuhi target pasarnya. Ya, target dia apa gitu. Kalau misalnya kita bahas, oh saya mau bikin mobil, ya misalnya mobil Cina, dia target pasarnya apa sih? Oh, kalau misalnya mobil Cina, dia murah harganya. Berarti targetnya mungkin ekonomi menengah ke bawah. Nah, dia bikin produk terkait dengan nanti segmentasinya atau target pasarnya. Nah, tadi sudah kita bahas tentang marketing mix yang 4P ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah produk ya. Jadi dalam marketing mix di bauran pemasaran, produk itu adalah merupakan suatu elemen yang paling penting. Kenapa? Ya karena kita jualan produk. Apa sih yang dipasarin dalam pemasaran? Produk. Ya, kita jualan produk. Nanti akan bahas produk itu terdiri dari apa aja? Barang dan jasa. Ada juga dibagi lagi menjadi ide. Ya, ide kalau misalnya saya konsultan, saya jual ide saya nih. Atau saya misalnya penyanyi atau pengarang lagu, saya bikin ide dan lain-lain. Ada juga nanti yang berkolaborasi antara barang dan jasa. Misalnya adalah pelayanan atau servis maskapai udara, penerbangan. Dia melayani kita perpindahan ya dari satu tempat ke tempat lain melalui pesawat. Kemudian juga dia bisa jual barang juga di situ dalam makanan, ya kan? Kalau misalnya kita naik pesawat dijual minyak wangi dan lain-lain lah, barang yang bisa mereka jual atau souvenir-souvenir yang mereka punya. Itu gabungan antara jasa dan barang. Kemudian setelah produk adalah price. Nah, price nggak kalah pentingnya adalah bahwa setiap si produsen pasti akan menentukan targetnya tadi. Dia bikin barang, ada nggak barang mahal banget misalnya. Contohnya misalnya kopi. Ya, kita beli di Starling, pinggir jalan ada yang 2.000 ya. Terus kita ke toko sebelah yang warnanya hijau, ya Starbucks misalnya gitu ya, bisa 40.000, 60.000. Lebih dari 10 atau 20 kali lipatnya. Ada yang beli nggak? Ada. Nah, mereka itu adalah tergantung tadi target pasarnya. Atau misalnya kayak tas deh. Tas yang kita punya mungkin harganya ratusan ribu misalnya. Kalau yang Hermes dan lain-lain mungkin miliaran. Ada juga kan yang beli. Ada. Nah, itu merupakan target pasarnya beda-beda. Jadi kalau misalnya itu kemahalan ya, itu buat kita. Misalnya, beli tas sampai 10 miliar, ngapain? Ya buat orang yang uangnya 1 triliun, nggak ada masalah. 10 miliar. Sama seperti kita, beli tas misalnya 500.000. Buat orang yang di bawah kita yang nggak punya pekerjaan, itu mahal. Buat kita biasa tas 500.000 gitu ya. Jadi pricing ini merupakan salah satu bentuk strategi juga. Jadi ketika misalnya kita bikin produk, kita mau bikin atau pasang harga itu di kisaran berapa. Ya, walaupun sama-sama misalnya nanti produknya sama. Tadi contohnya adalah kopi. Kemudian nanti ada namanya promotion. Kalian senang nggak lihat iklan-iklan di TV atau di media sosial? Nah, biasanya dalam tren sekarang, iklan itu nggak cuma jual kecap. Nomor 1, paling hebat. Nggak gitu, tapi iklan sekarang adalah mengajak. Apalagi kalian Gen Z nih, nggak bisa dibilang, saya mau jualan handphone, beli nih handphonenya, paling keren nih, paling murah, paling keren, paling smart dan lain-lain. Nggak bisa. Tapi biasanya pergeseran dari promotion ke communication, yaitu pergeserannya komunikasi. Kemudian place ini udah kita tahu ya di mana tempatnya. Kalau sekarang lebih kepada online. People ini juga penting, yaitu ketika misalnya misalnya tadi contohnya adalah penerbangan, ya orang nggak cuma butuh dipindahin dari Jakarta misalnya kita mau ke Bali misalnya, nggak cukup itu aja, tapi cukup kita butuh namanya pelayanan. Pelayanan itu nanti delivery atau diantarkan atau dilakukan oleh manusianya. Coba aja kalau misalnya pramugarinya jutek atau misalnya pegawainya melayaninnya males-malesan, ya
pasti kita juga udah deh nggak usah pakai maskapai itu lagi, kan gitu ya. Jadi ketika misalnya kita mau menggunakan apapun sekarang, walaupun misalnya dia jualannya yang paling kecil aja, misalnya kita mau beli nasi uduk, tukang nasi uduknya jutek, malas kita kan, walaupun mungkin nasi uduknya enak nih. Kalau misalnya ada yang lain, dengan pindah aja tukang nasi uduk yang lain, mbaknya jutek, ya. Itu aspek people. Jadi ketika misalnya kita jualan, nggak cuman barangnya aja yang bagus, tapi delivery-nya sama service tadi. Makanya kenapa dalam tren sekarang service itu penting juga. People-nya di develop, dikembangkan, dilatih, ya, dikasih wawasan. Sehingga ketika misalnya si bayarnya mau beli, ketemu pegawainya, senang. Contohnya apa? Misalnya di bank, kita ketemu teller, customer service, itu dia udah di develop tuh karyawannya. Kan senang kita ketemunya. Satpamnya ramah gitu ya, dibukanya pintu kita kan. Kemudian ada greetingnya atau salam selamat pagi Bapak Ibu, ada yang bisa dibantu. Biasa kan gitu ya. Nah, itu merupakan salah satu pengembangan dari aspek people. Kemudian ada proses ini semakin penting. Kenapa? Zaman sekarang orang, apalagi misalnya dunia televisi misalnya. Dunia televisi itu saingannya siapa? Konten kreator. Konten kreator bikin konten dengan alat yang minimalis. Coba bayangin kalau kalian lihat proses pembuatan konten di televisi konvensional, kan alat-alatnya mahal-mahal tuh. Satu kamera, satu orang. Nah, kalau di konten kreator, podcast, itu kan cukup misalnya kameranya satu atau berapa, tapi orangnya satu. Kalau di studio konvensional kan orangnya bisa 5 atau 6 gitu. Nah, itu cost kan, kita harus meng-hire orang itu, kemudian kita kasih gaji. Nah, televisi konvensional itu saingannya konten kreator, makanya mereka harus prosesnya itu dibikin seminimal mungkin untuk mengurangi cost, gitu ya. Yang kedua adalah physical evidence. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Ya. Pak, saya masih kurang paham apa itu definisi physical evidence dan ada nggak sih Pak contoh konkret dari physical evidence itu sendiri? Physical evidence seperti apa? Nah, untuk saat ini ya misalnya physical evidence itu penting. Physical evidence itu apa sih? Physical evidence adalah sesuatu produk, terutama biasanya jasa, yang bisa dilihat. Kalau dalam prinsip atau konsepnya jasa kan intangible ya, nggak kelihatan jasa itu. Tapi bisa kita wujudkan atau kita nampakkan. Apa? Misalnya kenapa sih di bank itu kalian mau nabung di bank apa di saya nitipin duit? Mau nitipin duit di saya atau di bank? Nggak percaya sama saya nih? Nggak percaya. Kenapa percaya sama bank? Kenapa? Berpengalaman. Apalagi? Kenapa nitipin duit 1 juta? Saya kan lebih dekat nih, lebih kenal. Tapi kenapa kamu lebih percaya naruh duit di bank dibandingin ke saya? Resmi. Apalagi? Kenapa? Salah satunya adalah physical evidence itu. Dia ditaruh satpam. Biar apa? Biar percaya bahwa ini aman. Aman tuh gimana sih bentuknya? Ya ditaruh satuan pengamanan. Itu physical evidence. Dibikin bentuk fisiknya. Terus kemudian dibentuk, kalian percaya tuh gimana sih? Kalian percaya nggak kalau bank bentuknya kayak pos ronda? Kalian mau nabung di situ nggak? Enggak. Dibentuknya apa? Dibentuknya pencahayaannya bagus, ada AC-nya nyaman, ruangnya rapih. Itu orang makin percaya. Makanya kenapa sekali physical evidence itu penting. Misalnya kayak rumah sakit ya, misal apalagi yang rumah sakit pemerintah. Kalau dulu kayaknya ngeliatnya kayak wah kayak kandang apa gitu gitu. Karena jorok gitu misalnya ya. Nah, sekarang dibikin kayak bank tuh, ya kan? Banyak kan rumah sakit sekarang udah kayak bank ya. Sejuk, kemudian pencahayaannya bagus, lantainya bersih, nggak jorok gitu ya. Itu mengedepankan apa? Dia ingin membuktikan bahwa ini rumah sakitnya bagus kok. Kemudian bersih. Artinya terpercaya nih dokter-dokternya. Rumah sakitnya aja bersih, apalagi nanti dokternya, pelayanannya dan yang lain.
Kemudian sekarang tambah lagi digital dan lain-lain. Misalnya ada monitornya, ada CCTV-nya, ada kita misalnya mau ambil antrian pakai digital gitu, nggak pakai kartu lagi ya. Kalau zaman dulu kan masih pakai kartu. Nah, hal-hal seperti itu, physical evidence dia hadir di situ. Makanya kenapa misalnya kalian nggak naruh uang di saya, ya walaupun misalnya saya jamin pasti saya juga nggak bakal pakai. Tapi bank lebih percaya. Kenapa? Karena di situ ada lemari besinya gitu kan. Padahal lemari besinya nggak ada uangnya. Gitu. Tapi dilihat bahwa lemari besi itu dibikin, wah ini benar-benar terjamin uang Anda adalah aman di kita. Kita punya lemari besi. Kemudian terpercaya, ya karena lihat aja. Pegawai-pegawainya rapi-rapi, bersih-bersih. Dan lain-lain. Oke? Sudah? Pertanyaannya jelas? Toro? Ya, jenis bank, jenis produk yang jadi sudah kita bahas ya, barang, jasa, dan ide. Dan yang selanjutnya adalah elemen produk. Produk itu apa? Ada apa aja sih elemennya? Yang pertama adalah harus ada mereknya. Ya, misalnya ini handphone apa nih? Handphone Samsung misalnya, mereknya. Oh, ketahuan nih. Ya. Kemudian ada kualitas. Kalian biasanya kalau orang bilang ada harga, ada kualitas. Kalau kualitasnya bagus, biasanya relatif mahal. Ya, walaupun bukan udah ke suatu kepastian, belum tentu. Ada juga yang murah, barangnya bagus. Kemudian ada desainnya. Desainnya bagus atau jelek. Tadi seperti kayak kopi aja. Kenapa sih yang Starling sama yang Starbucks sama-sama Star tapi beda harga di kemasan? Yang satu pakai gelas plastik, satu lagi apa? Macam-macam. Ada yang pakai cup, ada yang pakai beling ya, ada yang pakai styrofoam dan lain-lain. Nah itu desain, tampilannya beda. Kemudian ada namanya fitur. Apa sih fitur? Fitur itu adalah tambahan yang memberikan nilai lebih. Misalnya kita beli mobil, fiturnya apa? Tambahannya, fungsi utamanya apa mobil? Kan cuma memindahkan kita dari titik A ke titik B. Kemudian fiturnya apa yang, oh selain kalian bisa pindah, ini ada rooftopnya, sunroofnya. Kemudian ada apa lagi? Oh kita bisa ngecas handphone tanpa kabel misalnya. Ya. Kemudian apa lagi? Oh kita bisa nonton TV mungkin, bisa ada kulkasnya, bisa kita ngecas laptop dan yang lain. Itu adalah fitur. Jadi semakin banyak fiturnya produk itu semakin konsumen senang. Nah itu fitur yang dikembangkan oleh handphone. Sampai sini ada pertanyaan dari elemen? Ya. Fungsi merek itu apa, sama perlu nggak sih setiap kita melakukan produk itu kita punya merek? Oke, fungsi merek apa? Apakah semua produk harus ada mereknya? Ya, jadi kalau misalnya untuk fungsi merek itu adalah untuk identitas. Ya, oh saya beli handphone A, handphone B, handphone C, itu identitas. Yang kedua adalah fungsinya merek itu sebagai nanti ultimate-nya paling tinggi itu dia adalah sebagai pride atau kebanggaan bagi si konsumen yang make. Contohnya apa? Kalian pakai sepatu buatan Cibaduyut sama sepatu Nike misalnya. Gimana? Banggaan kalian yang lebih bangga pakai sepatu mana? Nike. Kenapa? Padahal sama-sama sepatu. Cuma beda di checklist. Ya. Iya nggak? Ya kan? Apa? Ya artinya ketika misalnya kita pakai merek, ketika misalnya merek itu menjadi suatu pride, kebanggaan, ya kita bangga. Kita jadi suatu yang beda. Ketika misalnya kita pakai merek itu ultimate-nya atau yang paling tingkatan merek yang paling tinggi. Tingkatan yang paling rendah biasanya sebagai identitas. Sudah menjawab? Baik, terima kasih. Yang terakhir adalah tentang strategi pengembangan produk. Bagaimana produk itu dikembangkan? Ya, satunya adalah berinovasi. Misalnya, contohnya otomotif. Ya, otomotif, ketika misalnya mobil sudah nggak relevan lagi, biasanya ada inovasi itu. Apa yang diinovasiin? Mesinnya, ya, kemudian juga tadi fitur-fiturnya, desainnya dan lain-lain. Kemudian ada juga namanya modifikasi.
Ya modifikasi penyempurnaan produk yang sudah ada. Contohnya apa? Ya tadi, kalau misalnya pakai contoh otomotif, oh dulu tuh nggak ada ngecas harus pakai kabel. Kadang-kadang kita lupa bawa kabelnya di mobil. Sekarang sudah ada remote, charge remote gitu ya. Nggak usah pakai kabel, tinggal taruh aja handphone di mobil udah kecas otomatis, gitu ya. Kemudian juga ada namanya diversifikasi produk, penambahan varian produk baru. Contohnya apa? Misalnya kalau kayak contoh Indomie aja, orang udah bosan nih soto, ada yang rendang, ada macam-macam soto kudus, mie Aceh dan lain-lain. Nah itu dia bikin diversifikasi produk. Biar apa? Biar konsumennya nggak kemana-mana, ke dia semua. Produknya beda, tapi uangnya ke dia. Jadi misalnya kita bikin produk, ada yang siklusnya seperti itu. Baru dikeluarin, udah mati. Kenapa? Karena sepi peminat. Atau nggak laku. Atau mungkin harganya nggak cocok. Kemahalan nih. Gitu ya. Misalnya, siapa sih yang bisa berani ngelawan Indomie? Wah dikeluarin tuh judul-judul mie apa yang hijau? Yang hijau apa? Mie apa? Ah? Lemonilo. Lemonilo. Ya. Itu kan sekarang masih ada yang makan nggak? Masih? Masih makan? Udah nggak? Ada yang makan? Udah nggak? Kemudian ada spaghetti ya, spaghetti kemarin. Ada yang pernah nyobain? Udah. Masih makan? Masih itu? Itu masih? Dibandingin sama Indomie, gimana? Masih Indomie. Kira-kira ya seperti itu nanti. Dia tahu nanti dia ada evaluasinya tuh. Ketika misalnya mungkin di pengenalannya, nanti di pengenalan itu biasanya dia promosi besar-besaran tuh. Sama seperti spaghetti. Di puasa kemarin ya, dia hampir semua acara ada tuh ya spaghetti. Buka pakai spaghetti, sahur pakai spaghetti misalnya gitu ya. Nah, dia di tahap pengenalan. Kenapa? Karena dia baru. Promosinya gencar. Biasanya minus. Dia keluarin biaya banyak, kemudian keuntungannya atau pendapatannya biasanya nggak sebanding. Itu di tahap pengenalan. Nah, dia baru dapat uang, dia baru di tahap pertumbuhan. Orang udah mulai aware, beli berulang, kemudian promosinya atau cost yang dikeluarkan untuk mengenalkan produk itu semakin turun, orang udah mulai kenal, beli berulang, dia baru dapat pendapatan. Itu di tahap pertumbuhan. Yang kedua adalah, yang ketiga, selanjutnya adalah kedewasaan. Contohnya seperti Indomie ya, orang udah nggak perlu, ya iklannya sekali aja buat orang inget. Tapi kalian selalu beli tuh. Kalau misalnya ke supermarket, atau misalnya ke warung, pasti ngomongnya mau belinya Indomie. Udah stok tuh. Tetapi dia harus paham juga, evaluasi. Jangan-jangan nanti ada semakin tinggi, itu kompetitornya semakin banyak. Ya contohnya misalnya kayak mie sedap, variannya kan mirip-mirip ya. Ada soto, ada goreng kan mirip sama Indomie tuh. Dia bikin tuh. Nah, ketika misalnya itu yang harus dilakukan oleh si produsennya adalah dia harus menyiapkan strategi tadi. Dia bisa ada inovasi, ada diversifikasi, ya. Kemudian juga ada nanti eliminasi. Kalau misalnya kira-kira orang udah bosen, kemudian pertumbuhan penjualannya menurun, dibunuh aja. Gitu. Bikin yang baru atau bikin varian yang baru. Gitu. Tadi strategi seperti itu. Jadi ketika misalnya kalau kita lihat di dalam siklus, kedewasan itu di puncak. Nah di puncak itu si produsennya harus tahu kira-kira dia mau turun atau nanti dia tetap di atas. Itu strategi yang dilakukannya adalah tadi. Ya. Diversifikasi, ada inovasi, ada modifikasi. Nah mungkin ini yang bisa saya jelaskan dalam sesi kali ini, yaitu terkait dengan konsep produk dan strategi pemasaran produk. Ada pertanyaan terkait dengan penjelasan barusan? Ya. Untuk di tahap penurunannya ini, apa yang harus kita lakukan dan strategi apa yang perlu kita gunakan untuk di tahap penurunan ini, Pak? Baik. Jadi pertanyaannya, kalau udah turun bagaimana? Ya nggak apa-apa, turun gitu. Asalkan jangan nanti turunnya terus. Jadi ketika misalnya dalam life cycle ya, kita lihat gambarnya itu, penurunan itu biasanya warning. Ya, warning untuk si produsen
harus melakukan sesuatu. Ketika misal dia turun, otomatis artinya pasarnya udah jenuh. Kita mau ekspansi atau mau mematikan produknya. Kalau kita mau ekspansi secara pasar ya berarti kita melakukan misalnya modifikasi atau inovasi produk biar kita luasin lagi segmennya. Contoh tadi misalnya Indomie. Kalau misalnya dia cuma jualan Indomie dari awal cuma mie soto aja, mungkin orang udah bosan. Cuma karena ada bikin modifikasi, ya diversifikasi produknya juga dibikin bermacam-macam varian, orang gue pindah deh dari mie soto ke mie Aceh. Tapi ke situ-situ juga produknya ganti, tapi dia bikin produk yang lain. Ya. Atau contohnya kenapa sih mobil macam-macam? Ya tadi balik lagi. Orang misalnya ada Toyota aja. Mobil kan macam-macam tuh. Mulai dari yang paling murah ya, OCGC, sampai yang paling mahal misalnya, Alphard. Nah, itu varian-varian itu dibuat memang untuk biar si konsumennya itu di satu tempat aja. Dia bikin varian yang banyak. Misalnya kayak Daihatsu sama Terios misalnya sama Toyota Rush. Kan sama. Avanza sama Xenia. Sama. Variannya sama, tapi dia bikin varian yang beda. Mereknya beda, tapi sebenarnya produknya sama. Dibikin varian tadi, mereknya beda. Harganya beda memang. Tapi sebenarnya secara kualitas sama aja. Apa yang dilakukan tadi balik lagi adalah mereka harus aware tuh, evaluasi. Ketika dalam masa penurunan, jangan dibiarin aja. Mungkin ini cuma penurunan sementara, nggak bisa begitu juga. Dia harus punya evaluasi. Apa sih? Jangan-jangan penjualannya udah jenuh karena misalnya produknya ya nggak ada inovasi lagi. Atau mungkin si konsumen ini cuma itu aja. Misalnya untuk orang tua aja. Gimana biar bisa menyasar anak muda atau misalnya remaja dan lain-lain. Itu perlu dievaluasi. Jadi yang paling pertama yang harus dilakukan adalah evaluasi. Gitu ya. Oke, udah menjawab? Oke, baik. Mungkin untuk pertemuan kita kali ini saya cukupkan. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Kita ketemu lagi minggu depan. Kita tutup kuliah kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran mata kuliah Manajemen Pemasaran, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah, Jakarta. Video ini digunakan sebagai persyaratan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Saya ucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan Ketua Program Studi Manajemen, serta mahasiswa dan para pihak yang mensupport dan terlibat dalam pembuatan video ini. Sekali lagi terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.